Ya, terima kasih Mbak Lula Kamal. Jadi Menteri Agama akan melakukan evaluasi setelah 2 kali pelaksanaan sholat Jumat. Oh, berarti minggu ini yang kedua kali ya? Ya, ini yang kedua kali kita sudah menyurati Kanwil seluruh Indonesia untuk memerintahkan para penghulu yang jumlahnya ada 50.000, kemudian juga KUA-KUA kita untuk memonitor, memantau, mengevaluasi pelaksanaan ibadah di rumah ibadah dan termasuk sholat Jumat juga. Sepintas sebenarnya juga sudah banyak laporan memang. Minggu pertama kemarin kita sangat berterima kasih kepada orang seperti Mas Henda ini sesungguhnya yang juga secara sukarela membantu dan saya kira itu luar biasa semuanya. Ya. Nah, kita juga mendapat masukan banyak. Saya juga menerima informasi kalau ada beberapa juga meskipun tidak banyak yang tidak menerapkan physical distancing. Ada juga berarti. Ada juga ya, di Jakarta sendiri juga ada. Tapi secara umum bagus, secara umum menuruti protokol yang sudah ditetapkan. Nah, yang tidak menerapkan ini yang harus kita carikan solusinya. Sebenarnya solusinya ada, cuma mungkin belum sepenuhnya terinformasi. Misalnya masjid yang tidak bisa melaksanakan physical distancing karena kapasitas masjidnya kecil sementara jemaahnya banyak. Nah, itu seperti apa? Nah, itu sebenarnya Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa sebenarnya. Meskipun itu juga berbeda pendapat. Tetapi masyarakat bisa memilih karena ada 2 pendapat di Majelis Ulama, ada yang membolehkan untuk melaksanakan dua gelombang, ada yang tidak membolehkan. Nah, untuk dalam konteks sangat terpaksa, saya kira tidak masalah masyarakat melaksanakannya 2 gelombang. Jadi Majelis Ulama Indonesia itu begini, menyarankan agar dilaksanakan 1 kali saja dengan memaksimalkan potensi yang ada. Misalnya musola-musola bisa digunakan, yang selama ini tidak digunakan bisa digunakan untuk sholat Jumat, atau space yang memungkinkan untuk digunakan itu digunakan saja supaya dilaksanakannya sekali. Tetapi jika sama sekali tidak memungkinkan karena kapasitas masjid terbatas untuk menjaga physical distancing sementara jemaahnya banyak, itu memungkinkan untuk dilaksanakan lebih dari 1 kali. Jadi ini salah satu solusi saya kira yang bisa dilaksanakan. Ini sebelum lompat lebih jauh masih berhubungan dengan yang 2 gelombang. Nah, pengaturannya itu juga nanti akan diatur secara detail tidak prosedurnya. Maksudnya begini, Prof. Kamar, orang yang datang sama orang yang pulang kan 2 gelombang ya. Betul. Ya, ini kan juga harus dipikirkan. Nanti numpuk lagi sama-sama di sana. Ya betul. Jadi tentu sebenarnya kita tidak bisa mengaturnya secara sangat teknis dan itu improvisasinya bisa dilakukan oleh pengurus masjid dan masyarakat juga begitu. Jadi memang sebenarnya ini adalah kerja bersama ya. Jadi keterlibatan, engagement semua pihak tentu sangat diharapkan karena ini adalah kepentingan interest kita bersama, kepentingan kita bersama, musuh kita bersama, sehingga ya kita harus bersama-sama secara sinergis untuk melakukan hal-hal produktif ya untuk memastikan bahwa ini berjalan sesuai dengan protokol yang ada. Edaran ini sudah diberikan kepada seluruh DKM begitu? Sudah, jadi kita sudah secara masif mengedarkan ke seluruh Indonesia, baik secara struktur maupun non-struktur, di media sosial juga kita sudah sebarkan semuanya. Asumsi kita mereka semuanya sudah paham, mereka semuanya sudah terinformasi tentang protokol yang sudah kita buat, meskipun memang karena ini transisi ya, pertama saya kira tentu tidak mudah memang karena harus ada adaptasi tentang protokol yang tentu juga tidak mudah bagi pengurus-pengurus masjid. Semua harus beradaptasi dengan kebiasaan yang baru, mau tidak mau kan ya. Dan pada dasarnya ada beberapa hal yang barangkali harus diingat. Tadi seperti bagaimana mengatur supaya yang kemudian gelombang pertama tidak numpuk dengan yang gelombang kedua begitu, seperti itu. Dan ini diminta kepada ya silahkan masjidnya kemudian berpikiran lebih jauh, kreatif boleh, tidak apa-apa. Termasuk barangkali ada jalanan di depan masjid yang kemudian bisa ditutup dan dijadikan tempat tambahan. Itu juga memungkinkan, itu juga dianjurkan. Jadi sebenarnya saya kira apa yang difatwakan oleh MUI itu sangat bagus sekali. Jadi misalnya space yang ada di sekitarnya yang selama ini tidak dimanfaatkan itu bisa dimanfaatkan. Termasuk misalnya di kantor-kantor. Di kantor-kantor kan selama ini mungkin karena space-nya terbatas sehingga menjaga physical distancing tentu tidak mudah. Nah, mungkin space yang ada di samping, kiri, kanan, depan, belakangnya juga bisa dimanfaatkan supaya bisa melaksanakannya sekali. Tetapi jika tidak memungkinkan bisa dilaksanakan 2 kali menurut MUI. Silahkan gitu ya, sekreatif mungkin, asal kemudian masih bisa menjalankan sholat Jumat tadi. Betul.